Halo pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, ada peribahasa mengatakan mata adalah jendela dunia. Ini merupakan alat indera kita, salah satu alat indera kita yang patut kita jaga kesehatannya tentunya. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas mengenai pecah pembuluh darah di mata. Nah, seperti apa sih pecah pembuluh darah mata itu? Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Helda, spesialis mata. Apa kabar, dokter? Baik, dok. Sehat ya? Sehat selalu. Dokter, gimana kabarnya? Oh, selalu sehat. Oh, mantap. Memang harus spesialis mata. Namanya kita bahas soal mata ya, dokter ya? Iya, dok. Nah, memang kan peribahasa mengatakan mata adalah jendela dunia. Karena kita bisa melihat keindahan dunia dengan mata ya. Nah, salah satu yang mengganggu katanya adalah pecah pembuluh darah. Oke. Yang bisa mengakibatkan... Serem ya kayaknya ya, dok ya. Ngebayangin apa itu? Bayangan apa sih itu? Dan Oke. bisa mengakibatkan tentunya perdarahan ya. Pastinya, dok. Nah, dokter mungkin bisa jelaskan pemirsa di rumah apa sih pecah pembuluh darah itu dan jenis-jenis perdarahan seperti apa? Kadang-kadang kita melihat ada yang menggumpal di warna putih atau ada yang mungkin tidak kelihatan. Nah, kita bisa jelaskan. Betul. Jadi kalau misalnya untuk pecah pembuluh darah, pastinya jadi apa? Perdarahan. Ya. Oke. Di mata, bola mata kita itu ya saya nggak bawa bola mata ya. Jadi bola mata kita tuh sisi luar itu ada yang kayak bentuknya kubah mata itu namanya kornea. Nah, ini yang orang bilang tuh katanya ada kayak item-item di bagian tengah, sebenarnya dia bukan item tapi dia sebenarnya bening dan bentuknya bulat. Nah, itu namanya kornea. Di bagian tengahnya kalau kita itu biasanya warnanya coklat gitu ya. Terus kalau orang di luar tuh biru, hijau gitu. Kalau mata duitan apa ya, dok? Mata keranjang, dok. Oh, mata keranjang. Beda. Nah, ada dolar gitu. Ya, itu iris ya. Nah, terus ada juga di bagian belakang itu retina. Retina ini dia lapisan saraf mata. Lapisan saraf mata ini nanti ada kabel ujungnya yang bawa ke otak, dok. Itu jadi istilahnya kayak ya kalau lampu PLN, kalau lampu itu di bagian tengahnya tuh ada namanya kita punya lensa. Lensa mata ini nanti memberikan impuls ke saraf mata, dari situ dibawa ke otak, oh kita bisa melihat. Itu intinya untuk mata. Nah, tadi dibilang pecah pembuluh darah di mata. Di sebelah mana? Banyak. Karena di area mata ini memang banyak perdarahan sama seperti di seluruh badan kita. Di bagian depan mungkin yang sering orang-orang yang paling bisa dideteksi ya. Saya bangun tidur tiba-tiba matanya merah banget gitu kan, dok. Atau mungkin suaminya atau istrinya lihat kok kamu merah gitu. Nah, itu namanya ada perdarahan di area subkonjuntiva. Konjuntiva tuh lapisan terluar mata, dia tuh di bagian putihnya, dok. Tapi kalau konjuntiva ini dia kayak lapisan apa sih namanya? Kalau kita ngebayangin tuh kayak bungkus rokok. Itu kan di luar ada kayak plastiknya. Nah, ini plastiknya yang di luar tuh namanya konjuntiva. Jadi sebenarnya pelindungnya ya? Salah satu pelindung ya? Iya, jadi dia kayak untuk yang lindungi di bagian luar mata. Nah, ini perdarahannya muncul di bagian bagian dalamnya. Betul. Nah itu yang kelihatan dengan kasat mata kita. Itu yang kelihatan. Iya. Tapi ada juga yang nggak kelihatan. Apa tuh, dok? Misalnya di kayak orang habis main bulu tangkis, itu paling sering tuh. Badminton. Siapa yang suka main badminton? Langsung Dr. Ekles lagi badminton. Badminton terus dia gitu kan smash, cempret. Kita nggak sengaja kena mata ya, namanya juga kita main bulu tangkis, berarti nggak boleh takut sama sikok kan. Kena bulu mata, akhirnya dia tiba-tiba langsung wah nggak enak nih, langsung ngeblur banget gitu kan. Di luarnya nggak kelihatan apa-apa biasanya. Tapi ternyata dia ada perdarahan di tadi yang saya bilang di antara kubah kornea itu sama si selaput pelangi iris matanya itu. Nah, ini nih pasti menimbulkan keluhan, dok. Pertama habis kena aja langsung sakit kan. Terus nggak berapa lama dia pasti langsung buram gitu. Itu biasanya sih karena trauma, lebih karena trauma. Lebih karena trauma ya. Betul. Jadi ada yang di luar, ada yang di dalam. Biasanya kalau di luar itu yang kelihatan. Ya, kalau yang tadi itu, ini di dalam. Nah, biasanya ciri-ciri atau gejalanya seperti apa sih, dok, yang dirasakan? Kalau misalnya di area luar, tadi yang kayak kita lihat kayaknya menakutkan, justru itu yang paling nggak menakutkan, dok. Memang menakutkan di luar kelihatannya karena merah banget, tapi dia tidak ada keluhan apa-apa, dok. Cuma mungkin karena memang dia merah, langsung pasien secara subjektif bilang ada yang ganjel, dok, nggak enak, melirik gitu-gitu. Tapi sebenarnya basically dia nggak ada sakit sebenarnya. Cuman keluhan merah ini akan berangsur pulihnya. Itu sama seperti kalau kita misalnya lagi jalan tiba-tiba keantuk meja, terus di sini biru di kaki. Nah, kalau di mata karena mata ini bening, makanya dia warnanya merah nih. Yang di dalam tuh justru yang kelihatannya nggak serem tapi serem.
Karena penampakan luar biasa aja. Tadi saya ceritakan yang masalah trauma kena kok gitu ya. Kalau itu pasti sakit lah. Tapi ada juga yang pendarahan di sisi dalam, Dok. Tadi kan saya baru cerita di tengah-tengah nih. Ya. Nah, di sisi dalam di antara si lensa sama di area belakang itu kan di bagian belakang bola mata ada yang namanya vitreous. Vitreous tuh bentuknya kayak jelly. Nah, ini mengisi area bola mata di bagian belakang. Itu bisa muncul perdarahan juga. Retina, lapisan tipis saraf mata bisa muncul perdarahan juga. Nah, kalau dia ada perdarahan di area vitreous itu biasanya pasti buram, Dok, keluhannya. Oke, pasti buram ya. Karena tadi saya bilang ini kan visual aksis ya, bawa sinyal untuk bisa dilihat oleh mata kita, tapi dia terhalang sesuatu. Nah dokter, penyebab pecah pembuluh darah ini sehingga mengakibatkan perdarahan apa sih biasanya? Mungkin salah satunya kan tadi trauma Trauma, ya? Selain ya. itu apa, dokter? Selain itu bisa juga ada riwayat hipertensi, Dok. Oh. Riwayat diabetes itu bisa. Kenapa hipertensi? Biasanya kan tensi kita tuh kan naik turun. Nah, akhirnya dia si pembuluh darah di mata ini dia juga bukan yang kayak di sini, Dok, yang apa namanya dindingnya kuat sekali, tidak. Jadi dia memang kalau ada seperti itu dia resistensinya mudah pecah. Mudah pecah ya. Terus kalau ada diabetes juga seperti itu, misalnya dia diabetesnya ini nggak terkontrol, naik turun, justru itu yang nggak bagus. Nah itu justru yang seringkali menimbulkan perdarahan di area retina. Perdarahan di retina itu kan karena dia pembuluh darah retina kecil-kecil ya, dia kayak N arteri gitu kan. Nah kalau perdarahan di situ dan terjadi kebocoran, tadinya cuma perdarahan retina, kadang kalau perdarahan retina suka nggak ada gejala, Dok. Cuman dia diabetesnya suka naik turun, hipertensinya nggak terkontrol. Waktu kita periksa retina, oh ini ada perdarahan nih. Biasanya kalau kayak gitu, misalnya belum kena yang area yang benar-benar terfokus untuk penglihatan, dia nggak akan ada keluhan. Kalau untuk lain-lain, saya rasa penggunaan obat. Obat-obat tertentu, seperti apa misalkan, Dok? Aspirin. Nah itu kan dia kan untuk obat-obat anti koagulan, Dok. Biasanya itu pada pasien-pasien yang sudah pernah ada riwayat stroke. Dia kan harus menggunakan itu stroke yang sumbatan ya, Dok, bukan stroke yang perdarahan ya. Jadi dia rutin mengonsumsi itu, akhirnya kan dia memang seringkali tuh kalau kena tekanan sedikit aja bisa langsung berdarah. Tadi kan yang dokter bilang yang di luar, yang penampakan dari luar justru nggak terlalu berbahaya. Yang di dalam ya. Betul. Tapi seberapa bahaya kah, dokter? Oh, bisa mengancam penglihatan, Dok. Oh. Bisa mengancam penglihatan. Karena kan tadi saya bilang, kalau di luar itu cuman kayak, ya nanti paling insya Allah sih 2 mingguan dia akan resolve sendiri. Ya. Tapi kalau perdarahan di dalam, tadi saya bilang, dia ada di retina, itu dia membuat perdarahan, terus mungkin dia kebocoran di retina, jadi perdarahan di vitreous, mengisi satu bola mata. Kalau didiamkan, lama-lama dia akan tidak melihat, Dok. Dan itu mengganggu fungsi penglihatan. Kalau misalnya masih awal-awal gitu ya, terus kita langsung detect dan kita langsung obati, itu insya Allah sih akan kembali baik gitu, seperti kasus yang artis waktu sebelumnya itu kan pernah tahu ya, Dok. Nah tapi kalau misalnya dia sudah terlambat gitu, kadang-kadang terlambat tuh banyak banget pasien terlambat, Dok, karena mata kita sebelah bagus sebelah enggak gitu. Jadi nggak terlalu sini mengcover kan, pas dia tutup loh kok udah nggak kelihatan, terus udah kita coba untuk perbaiki, kita bersihkan perdarahannya, kita laser mungkin retinanya gitu, tapi penglihatannya sudah tidak bisa kembali pulih seperti sedia kala. Itu bisa. Jadi memang membahayakan pasti, mengancam penglihatan. Tidak menyebabkan kematian, tapi mengancam penglihatan. Seperti kata saya, dari mata adalah jendela dunia ya. Betul, dari mata turun ke hati. Setuju. Berhubungan dengan itu, Dok, apa sih pengobatannya? Pengobatannya, kalau di bagian sisi depan tadi asupan penyedap bleeding, sebenarnya kita hanya kasih untuk pelembab saja, pelumas aja. Nah, tapi obatnya lanjutkan saja karena memang lebih dibutuhkan oleh badan, gitu. Nah, tapi kalau untuk yang perdarahan vitreous, untuk yang retina itu kan seringkali penyebabnya karena sistemik dari badan, penyakitnya, diabetesnya, berarti gulanya dikontrol. Terus udah gitu tensinya juga dikontrol. Kalau bisa hindari merokok. Nah, hidup sehat sama seperti ini. Hidup sehat. Jadi lifestyle juga harus baik ya. Lifestyle, betul, Dok. Iya. Oke, Dokter, terakhir mungkin ada tips yang mau disampaikan ke pemirsa di rumah. Silakan, Dok. Oke, kalau tips untuk pemirsa di rumah mungkin memang tadi pertama kali hidup sehat. Itu sudah wajib. Iya, wajib banget. Exercise juga kayak Dokter Ekles nih. Luar biasa, exercise terus. Itu jadi host hidup sehat. Oh, betul sekali. Terus kemudian kalau untuk mata khususnya, walaupun tidak ada keluhan, kalau bisa silakan lakukan pemeriksaan rutin tiap 6 bulan sekali. Kalau misalnya, apalagi kalau memang ada riwayat diabetes, itu wajib 6 bulan sekali datang ke dokter mata. Itu wajib. Diabetes, hipertensi harus, walaupun tidak ada keluhan. Ya. Nah, kalau misalnya ada keluhan, tadi kayak Dokter Ekles bilang, melihatnya ada kayak kabut merah atau apa, ya segera datang ke tempat terdekat. Kalau misalnya ada dokter mata, ya langsung dokter mata. Kalau tidak ada,
dokter apapun. Iya. Yang penting sampaikan ke dokter, tapi bukan yang lain ya. Itu sih dok intinya dok. Oke, setuju banget. Karena mata adalah salah satu panca indera kita yang sangat penting ya dokter penting, ya. Sepatutnya betul. kita jaga. Betul sekali. Oke dokter, terima kasih banyak Sama-sama informasinya sangat dokter. bermanfaat. Iya. Nah, pemirsa, dengan tadi berakhir juga episode kita kali ini. Semoga 1 jam ini bermanfaat untuk Anda. Nah, tetap saksikan Hidup Sehat untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda setiap Jumat jam 9.30 hanya di TV One.